Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan webinar kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita di agenda webinar Mesiraya IG Aceh Utara dengan episode ke-36 dengan tema mekanisme pendaftaran pembatik pembelajaran berbasis TIK dan Ki Hajar STEAM yang akan disampaikan nanti oleh Bapak narasumber dari Duta Teknologi Kemdikbudristek Bapak Kustalani dengan didampingi Ibu Moderator Ibu Rahmi. Salawat dan salam marilah kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau kita sampai pada titik sekarang ini merasakan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa dengan perkembangan teknologi yang sangat membantu kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang di kegiatan webinar Mesiraya IG Aceh Utara. Saya Sarifah Daulay selaku host pada malam hari ini menyampaikan bahwasannya kegiatan malam ini akan didampingi oleh Ibu Moderator Ibu Rahmi dan akan ada narasumber kita yang sangat luar biasa Bapak Kustalani yaitu Duta Teknologi Kemdikbudristek pada malam hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu tidak berlama-lama lagi, maka room ini akan saya serahkan kepada Ibu Moderator Ibu Rahmi. Kepada Ibu Rahmi, cek sound. Halo. Oke, jelas ya Bu Rahmi suaranya? Jelas. Oke, baik Ibu, Bapak, Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, maka room ini akan saya berikan kepada Ibu Rahmi. Oke, terima kasih Ibu Sarifah atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar kita pada malam hari ini. Selamat datang di webinar IG dengan tema pembatik, mekanisme pembatik pembelajaran TIK yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita pada malam hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kustalani MPD. Beliau adalah Duta Teknologi Kemdikbudristek dan beliau juga merupakan Ketua IG Kabupaten Aceh Utara. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya karena ini merupakan Mesiraya perdana setelah Lebaran kita, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Wakil 3 terkait dengan kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Zulfikar MPD, kami persilahkan. Silakan Pak Zul. Terima kasih Ibu Rahmi. Oke, sebelumnya ada pantun sedikit, udah lama nggak berpantun. Oke, pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Akhirnya kita kembali berjumpa di dunia maya, di kegiatan Mesiraya yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah SAW. Yang pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama dalam kegiatan Mesiraya yang mana ini perdana seperti Bu katakan. Yang saya hormati Bapak Ketua Daerah IG Aceh Utara, Bapak Kustalani, sekaligus narasumber hebat kita pada malam hari ini. Selain Ketua IG, beliau juga Guru Penggerak Angkatan 4, Duta Teknologi Kemdikbud, kemudian narasumber pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 IG Aceh Utara, Bapak Samsul. Yang saya hormati Bapak Sekda, Sekretaris Daerah, bukan Sekda Provinsi, tapi Sekretaris Daerah IG Aceh Utara. Yang saya hormati seluruh pengurus IG Aceh Utara beserta para partisipan
atau para hadirin yang ada di room saya pada malam hari ini. Saya tidak akan banyak berbicara, hanya ada beberapa yang saya sampaikan terkait masalah musyawarah pada hari ini. Harapan saya para peserta semua pada malam ini bisa mengikuti kegiatan musyawarah sampai dengan selesai, karena materi yang disampaikan oleh Pak Kustalani pada malam hari ini yaitu tentang mekanisme pendaftaran pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Jadi ini adalah salah satu bisa kita katakan pembelajaran yang lagi tren sekarang. Kemudian saya rasa cuma itu yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Rahmi atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfikar atas sambutannya pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Zulfikar tadi, ini merupakan salah satu agenda untuk meningkatkan kompetensi kita selaku guru dalam menghadapi era disrupsi 4.0 menuju 5.0. Nah, kalau kita tidak berbenah diri, otomatis kita akan ditinggal oleh zaman, dan yang kita khawatirkan adalah peserta didik kita nantinya akan meninggalkan kita selaku guru dan mereka lebih percaya kepada Google. Nah, ini untuk menghindari hal-hal demikian, maka kita harus membekali diri kita terkait dengan pembelajaran dewasa ini. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kustalani MPD selaku narasumber kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Kustalani nantinya. Dan sesi pada malam hari ini kita akan buka menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kustalani, dan sesi yang kedua nantinya Bapak Ibu boleh menanyakan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu mekanisme pendaftaran TIK untuk malam ini ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan narasumber kami Bapak Kustalani MPD untuk memaparkan materi terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Silakan Pak Kustalani. Terima kasih Bu Rami. Suara saya gimana Bu Rami? Jelas Pak, aman. Aman. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang Sedikit putus-putus Pak Kus, mohon maaf. Kita lanjut aja ya. Tahu kita semua lagi. Kita lanjut aja. Yang para pengikuti saudara Penjab, Syarifah, juga memahami teman semua, para hebat yang sudah berhadir dalam kegiatan seraya kita. Untuk kali ini kita fokusnya kepada kegiatan praktik. Izin nanti saya menyampaikan beberapa hal terkait mekanisme pendaftaran. Walaupun di flyer itu dimunculkan ada 2 sebenarnya, kegiatan yaitu batik dan juga hajar tem. Nah, malam ini kita fokuskan saja dulu pembatik, mengingat kegiatan kita, mengingat juga beberapa kita juga sedang dalam perjalanan. Jadi kita fokuskan di kegiatan pembatik saja dulu. Bapak Ibu semuanya, seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Rahmi bahwa TK ini menjadi sebuah kebutuhan, sebuah yang sangat penting, karena TIK ini akan dipakai untuk digunakan juga untuk kita sendiri dalam pelajaran. Dengan adanya TIK maka kita bisa kita belajar tanpa mengenal waktu.
mengenal tempat, mengenal ya ikhlas waktu lah. Seperti saat ini. Kami itu sedang dalam perjalanan juga ke kota Banda Aceh. Saya tahu para pendukung juga dan Pak Bu Rahmi juga sedang melakukan perjalanan. Tetapi kita masih dapat berbagi. Kita masih tetap bisa belajar. Kurang jelas ya. Kalau putus itu jaringan. Putus Pak Ketua. Mungkin karena jaringan ya. Jadi oke, sebentar ya. Masih putus-putus suara Pak Ketua ini. Kedengaran Pak? Ya, ini masih putus-putus. Dites lah. Sebentar, saya Kan. Oke. oke. Jaringan Ini bro. masih putus. Apa ini? Sudah jelas suaranya? Nah, Bisa. sudah bisa Pak. Saya lanjut aja ya. Saya coba share screen dulu Jelas. ya biar langsung kita bisa melihat materi kita untuk malam ini, yaitu mekanisme pembatik. Jadi pembatik ini memang merupakan kegiatan rutinitas dari dulunya Pustekom, kemudian lahir Pusdatin, kemudian hari ini juga berganti nama, bukan berganti nama, berubah di kewenangan pelaksanaan pembatik ini di bawah BLPT. Jadi Balai Layanan Platform Teknologi. Jadi setiap ada perubahan itu ada perubahan materi yang didapatkan. Nah, untuk tahun 2023 agak sedikit istimewa, pembatik ini pertama sekali itu dilaksanakan oleh BLPT, yang dulunya dilaksanakan oleh Pusdati. Atau dulunya waktu saya ikut 2014 itu di bawah Pustekom. Sekarang coba kita lihat apa sih perbedaannya dalam bentuk pendaftaran dan sebagainya. Karena saya tahu teman-teman yang hadir di malam ini pada ruangan Zoom ini ada juga sahabat rumah belajar ya dulunya, kemudian tahun 2023 kemarin 2022 kemarin juga ada teman-teman yang ikut pembatik, kemudian seleksi untuk 2000 rumah belajar juga. Jadi banyak teman-teman seperti itu yang tidak asing dengan pembatik ini. Namun untuk tahun ini muaranya nanti dari pembatik serta itu diseleksi menjadi duta teknologi. Jadi bukan lagi duta rumah belajar Bapak Ibu. Karena rumah belajar ini saat ini tidak lagi dalam pengembangan dari BLPT Pusdatin Kemdikbud. Jadi kita semua dianggap sebagai duta teknologi. Saya 2018 duta rumah belajar juga berubah nama menjadi duta teknologi sampai dengan 2022. Jadi untuk Aceh itu sendiri duta kita itu ada sekitar 6 orang. Ya, ada 6 orang, itu semua berada di berbagai kabupaten kota. Dan selain duta teknologi yang besar ini juga ada sahabat-sahabat rumah belajar yang membantu mensosialisasikan platform dari Pusdatin itu sendiri. Kalau sekarang lebih kepada berbasis Google Workspace ya. Kalau teman-teman yang ikut GMT, Google Master Trainer mungkin tidak asing. Saya lanjut. Nah, membatik ini ya, secara singkatannya itu adalah pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi. Karena ada teman-teman di luar sana mengatakan ya pembatik ini apa? Pembatiknya apakah sejenis sejenis tenun atau apa? Atau membuat kain batik gitu. Pembatik ini adalah teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk pendidik bagi guru, mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka. Karena sekarang itu adalah
fokusnya untuk implementasi kemerdekaan, TIK yang akan diajarkan di sini atau fokus dari kompetensi ini adalah untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian kita tahu Merdeka Belajar itu adalah memerdekakan cara siswa, kemudian ketika memerdekakan cara siswa, intervensinya di dalam kurikulum merdeka itu salah satunya adalah kompetensi atau memanfaatkan TIK di dalam pembelajaran. Nah, Pembatik ini lahir begitu, yaitu meningkatkan kompetensi guru, menciptakan inovasi pembelajaran, dan membangun komunitas inspirator praktik baik pemanfaatan platform teknologi. Nah, tujuan Pembatik 2023 itu adalah meningkatkan logistik. Ini adalah teori dari semua Bapak Ibu, jadi tidak jauh berbeda seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kemampuan TIK dari guru. Jadi ada tahapannya untuk meningkatkan kompetensi ini. Ada levelnya kalau istilahnya Pembatik. Level 1, level 2, level 3, dan sampai dengan level 4 semuanya. Ya. Nah, ini adalah jumlah peserta dari tahun ke tahun 2018, 2019, 2021 itu jumlah peserta yang sangat lumayan banyak. Kemudian lompatan yang paling besar itu terjadi pada tahun 2019 sampai ke 2020. Kenapa? Karena di tahun 2019 itu kan awal-awal 2020 kita ketahui terjadi COVID. Maka semua pembelajaran itu berbasis daring. Jadi banyak guru-guru sudah memanfaatkan TIK di dalam pembelajaran. Makanya peserta Pembatik pun lumayan ramai di tahun 2020. 2021 juga ramai, kemudian 2022 mulai menurun. Mudah-mudahan tahun 2023 ini kita bisa meningkatkan lagi jumlah peserta untuk mengikuti Pembatik. Karena semakin banyak yang mengikuti, maka semakin banyak guru yang belajar tentang TIK. Nah, ini alasannya Bapak Ibu. Kenapa harus ikut Pembatik? Nah, alasannya yaitu kita dapat meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi di dalam bidang TIK. Selain itu, nanti ada sertifikat yang berskala nasional di setiap levelnya. Jadi ada 4 level, maka ada 4 sertifikat yang akan kita dapatkan ketika kita ikut Pembatik. Yang terakhir itu adalah ketika kita sudah melewati level keempat, maka kita akan diikutkan dalam seleksi duta teknologi. Nah, kita sudah menjadi duta teknologi, banyak yang dapat kita dapatkan. Kelebihan yang kita dapatkan, kita bisa diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, BIMTEK, dan juga untuk mendapatkan trainer-trainer yang lain. Misalnya Canva, dan ada yang lain yang platform-platform yang sudah bekerja sama dengan BLPT. Nah, ini levelnya, level 1 itu literasi. Apa yang kita pelajari di sini yaitu kita memahami pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Kemudian ketika kita sudah naik ke level 2 atau maaf Bapak Ibu, boleh di mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, di level 1 ini atau di level literasi ini nanti Bapak Ibu akan diberikan modul untuk dipelajari secara mandiri. Kemudian ada post test ketika nilainya sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh BLPT ini, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ke level 2. Nah, di level 2 ini apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Selain belajar modul, juga Bapak Ibu diwajibkan untuk melaksanakan praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi platform yang dimanfaatkan itu adalah platform-platform yang saat ini yang tersedia di BRPT atau di Pusdati itu sendiri, misalnya PMNK atau DWIK. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk mensukseskan atau mengimplementasi kurikulum merdeka. Kemudian ketika sudah level 2 tugas sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan, kemudian kita sudah post test juga, maka kita akan melanjutkan ke level ketiga. Nah, di level ketiga ini, kalau tadi implementasi, level ketiga ini kita mengkreasi atau kreasi TIK. Jadi kita membuat bahan ajar. Membuat bahan ajar ini berbasis TIK sesuai kurikulum merdeka. Bahan ajarnya apa sih? Ya berbasis TIK. Misalnya kita membuat
apa ya, buat LKPD-nya yang interaktif seperti itu, atau kita mampu membuat aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh dalam mengajarkan beberapa bagian dari guru mereka. Yang namanya kreasi, maka kita semua yang itu membuat video pembelajaran itu juga kemudian ketika sudah dikerjakan, kemudian ada tugas yang dikerjakan, ada proses, maka kita akan naik ke level keempat. Di level keempat ini kita sudah mengimplementasi, kita sudah membuat, kemudian kita berbagi. Nah, kita berbagi dengan saling berkolaborasi dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Ini dibebaskan Bapak Ibu, mau berkolaborasi dengan siapa saja. Intinya Pak Ibu membagi praktik baik yang sudah Bapak Ibu laksanakan tadi dan kreasi yang sudah dikerjakan tadi, nah itu berbagi dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Inilah level yang semua. Ketika level 4 ini sudah juga tuntas, maka Bapak Ibu akan dipilih untuk diseleksi menjadi duta teknologi Pusdat, duta teknologi Kemdikbudristek. Nah ini timeline-nya Bapak Ibu, untuk pendaftarannya itu Juni sampai Juli. Nah Juli itu kita sudah mulai belajar di level 1 literasi, kemudian Agustus sudah masuk level 2, kemudian September kita sudah level 3, dan Oktober itu sudah ke level 4. Sedangkan November itu sudah terpilih dan dikukuhkan duta teknologi untuk tahun 2023. Nah pembelajaran ini bagaimana? Pembelajaran ini semuanya daring Bapak Ibu. Ya, semuanya daring, level 1, 2, 3 sampai ke 4 itu daring. Nah, pada saat pengukuhan itu baru diundang Bapak Ibu semua ke, ya nggak tahu kita sesuai dengan panitia dari BLPT, apakah di Jakarta atau di mana, untuk dikukuhkan duta teknologi seluruh Indonesia di setiap provinsi, perwakilan dari setiap provinsi. Nah ini kan apa sih yang akan dipelajari? BIMTEK daring level 1 literasi. Pertama Bapak Ibu mendapatkan informasi, kemudian mendaftarnya wajib menggunakan email belajar ID. Jadi wajib, ya, ini perlu kami garis bawahi bahwa untuk pembatik 2023 Bapak Ibu wajib menggunakan email belajar ID. Kemudian ketika sudah mendaftar, ya, mengikuti prosedur di sana, langkah-langkah di sana, kemudian Bapak Ibu akan dikirimkan modul, ya, atau mengirimkan link untuk mengakses modul pembatik level 1. Nah, modulnya itu tersedia semuanya di Google Classroom. Jadi saya buka saja di sini, semuanya ada di Google Classroom nanti. Jadi Bapak Ibu akan diberikan link untuk masuk ke sana. Jadi ada kelas-kelasnya. Kemudian Bapak Ibu diarahkan untuk mengerjakan ujian, ada post-testnya di akhir. Ya, belajarnya mandiri Bapak Ibu. Ini tidak dipandu, Bapak Ibu belajar mandiri, berliterasi dengan apa yang ada di modul. Ketika sudah ujian atau post-test, maka Bapak Ibu akan lolos ya sesuai dengan atau KKM yang akan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat level 1 untuk naik ke level kedua. Lalu level kedua ngapain Bapak Ibu? Level kedua ini kan implementasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah lolos level 1, mendaftar lagi untuk level kedua, ya ada konfirmasi, ya, ada dikonfirmasi melalui akun belajar ID Bapak Ibu semua untuk masuk ke LMS. Nah, LMS di sini yang digunakan adalah Google Classroom. Di sana ada modul, kemudian ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, ya, kemudian tugas itu diunggah di PMM. Ya, ini implementasi, artinya implementasi Bapak Ibu memanfaatkan TIK di dalam pembelajaran untuk mendukung kurikulum merdeka. Itu yang perlu diingat Bapak Ibu. Apa sih TIK platform yang harus digunakan? Ya, platform yang harus digunakan adalah platform-platform yang disediakan oleh BLPT, Kemdikbudristek. Misalnya PMM, ya, biasa PMM, ataupun kita memanfaatkan Google Google Classroom, Google Form untuk ujian dan sebagainya. Nah, praktik baik itu kemudian diunggah di PMM, linknya disematkan di Google Classroom nanti atau di LMS. Nah, ketika sudah semuanya dikerjakan, maka nanti ada ujian juga, ujian akhir atau post-testnya. Nah, jadi nilai-nilainya nanti diakumulasi, ketika sudah lulus, maka Bapak Ibu dapatkan sertifikat level 2 untuk tiket masuk ke level ketiga. Nah, ketika sudah masuk ke level 3, Bapak Ibu akan di-email lagi. Ya, di-email lagi oleh pihak penyelenggara
untuk Bapak Ibu masuk lagi ke LMS. Nah, untuk konfirmasi ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau melanjutkan ke level ketiga atau enggak. Nah, di sini juga ada modul yang harus dipelajari Bapak Ibu. Nanti ada tugas. Nah, tugas yang level ketiga, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ini kreasi TIK. Artinya, Bapak Ibu membuat karya. Karya yang boleh berbasis video, boleh berbasis ya, aplikasi, ya nanti bisa Bapak Ibu lihat di modul yang ada di LMS itu. Nah, ketika sudah mengerjakan, unggah di PMM Bapak Ibu. Ya, linknya itu kemudian disematkan di sini di Google Classroom. Nanti ada juga post test. Dapat lagi sertifikat untuk level 3 untuk tiket ke level keempat. Nah, itu dikonfirmasi lagi, kirim email lagi untuk Bapak Ibu bisa masuk ke LMS. Kalau Bapak Ibu yang sering mengikuti atau sudah pernah mengikuti Google Master Trainer, ya tidak jauh berbeda. Level 1, kemudian dibuka pendaftaran level 2, kemudian Bapak Ibu mendaftar, kemudian konfirmasi, dan nanti akan dikirim link untuk masuk ke kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, level keempat ngapain Bapak Ibu? Kalau tadi sudah implementasi, sudah membuat karya, nah di sini Bapak Ibu membuat blog, vlog, dan juga webinar-webinar. Karena ini adalah berbagi dan berkolaborasi. Yang perlu diingat adalah berbagi dan berkolaborasi Bapak Ibu. Bukan berbagi kita jalan sendiri-sendiri. Karena ini ada dua kata yang saling berhubungan, ada berkolaborasi. Artinya kita mengajak teman-teman, apakah sesama nanti peserta level 4, ataupun dengan MGMP, komunitas-komunitas, kalau sekarang kan ada komunitas belajar, ya. Itu diajak semua, kemudian kita membuat webinar, kita bagikan praktik-praktik baik yang sudah kita laksanakan. Memanfaatkan TIK untuk implementasi kurikulum merdeka. Itu yang perlu diingat catatannya, ya, yang harus digarisbawahi adalah memanfaatkan TIK di dalam implementasi kurikulum merdeka. Kemudian kita membuat blog, kita bagi di sana praktik-praktik baik kita, cerita kita selama implementasi itu, cerita kita ketika kita berbagi dengan teman-teman, cerita kita ketika kita memanfaatkan itu bersama siswa, ujian ujian semester, pertengahan semester kita menggunakan Google Form, ya. Kemudian ketika belajar kita menggunakan video pembelajaran yang sudah diunggah di YouTube seperti itu. Kemudian ketika misalnya guru bahasa Indonesia menulis cerpen secara kolaborasi atau logi cerpen, kemudian memanfaatkan Google Doc misalnya, kemudian Google Slide dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, vlog juga sama. Ini juga ada di level keempat. Nah, nanti akan dipilih, ya, dari level keempat ini akan dipilih 5 besar. Yang 5 besar ini akan diseleksi menjadi duta teknologi Kemdikbudristek. Itulah prosesnya, Bapak Ibu. Prosesnya lumayan lama, mulai dari bulan ini sampai dengan Oktober ya, kalau nggak salah saya tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini, persyaratan pembatik itu pertama Bapak Ibu wajib memiliki dan sudah mengaktifasi akun Belajar ID. Yang kedua, syaratnya adalah guru ASN, boleh PNS, boleh CPNS, boleh P3K, yang dibuktikan dengan SK yang bersangkutan. Atau boleh juga guru tetap yayasan, dibuktikan dengan SK pengangkatan yayasan. Atau juga boleh guru honorer. Ya, Bapak Ibu yang guru honorer jangan berkecil hati juga bisa boleh ikut. Jadi guru honorer di instansi pendidikan baik di pemerintah maupun di swasta, semua jenjang mulai dari PAUD sampai dengan SMA SMK boleh Bapak Ibu. Kemudian tenaga kependidikan di instansi pendidikan pemerintah swasta diberikan dengan keputusan dari pimpinan lembaga. Tenaga kependidikan juga boleh ikut dalam kegiatan pembatik ini. Ya, tenaga pendidikan misalnya TU, ya, kepala sekolah dan sebagainya itu boleh. Cuma untuk tahun ini, kalau dulu kan dari guru-guru teman-teman dari madrasah atau di bawah Kementerian Agama itu kan boleh mengikuti pembatik ini. Untuk tahun ini tidak bisa lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena teman-teman di sana tidak punya akun Belajar ID. Kalau mereka kan akunnya madrasah hebat ya. Atau apa. Jadi tahun ini khusus bagi guru yang memiliki akun Belajar ID yang boleh mengikuti pembatik. Nah, ada catatan kecil di sini Bapak Ibu. Tenaga kependidikan itu dapat mengikuti pembatik. Ya, tenaga pendidikan di instansi ini boleh mengikuti, namun tidak bisa menjadi duta teknologi. Untuk belajar ya silahkan. Walaupun di sini ditulis tenaga pendidikan di instansi pendidikan pemerintah itu boleh mengikuti pembatik, namun
ada catatannya di bawah, itu tidak disebutkan dalam seleksi duta teknologi. Bagaimana cara mendaftarnya? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke laman Pembatik. Ya, ke laman Pembatik itu di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id /Pembatik. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke sini, kemudian peserta memilih tombol daftar. Di sana ada tombol daftar. Ketika sudah memilih tombol daftar, klik di sana, dan Bapak Ibu mengisikan form daftar itu menggunakan akun Belajar ID. Jika belum ada bagaimana? Jika belum ada, silahkan Bapak Ibu boleh meminta ke operator sekolahnya masing-masing. Atau boleh juga kita cek di laman belajar.id. Ya. Di sana coba Bapak Ibu cek apakah Bapak Ibu sudah punya akun, atau bisa mengusulkan juga sendiri secara mandiri di sana. Ya, kalau memang belum ada. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah ada akun Belajar ID, kemudian mengisi formulir. Jadi formulir ini diisinya gampang kok Bapak Ibu. Nah, dia ya berbasis Google Form lah di sana nanti. Silakan isi, nanti ada soal-soal yang harus dijawab. Ini merupakan soal pra-level. Jadi sebelum masuk ke level ada soal-soal di sana. Dan soal-soal ini seperti ini ya pretest lah Bapak Ibu. Bukan untuk apakah Bapak Ibu bisa melanjutkan ke level 1 atau tidak, bukan. Jadi ini cuma sebagai langkah awal untuk dipetakan sejauh mana kemampuan IT Bapak Ibu sebelum belajar di Pembatik ini saja. Jadi tidak menentukan apakah Bapak Ibu bisa melanjutkan ke level 1 atau enggak. Nah, ketika sudah mengisi semuanya, Bapak Ibu akan mendapatkan email mengenai informasi pelaksanaan Pembatik level 1. Jadi level 1 itu dilaksanakan mulai bulan Juli. Dan itu akan masuk ke akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi bulan ini masih dalam tahap pendaftaran. Nah, itu bisa dilihat juga nanti alur pendaftarannya di YouTube-nya Rumah Belajar. Ini silahkan Bapak Ibu melihat karena publikasi Pembatik 2023 itu ada di Instagram ya, kemudian ada di Telegram ya, Bapak Ibu sudah masuk, mungkin ada juga di WA Group, kemudian bisa dilihat di YouTube-nya Rumah Belajar ataupun YouTube-nya Kemdikbud, Pusdatin ya. Di situ boleh dilihat juga bagaimana tutorial untuk mendaftar Pembatik 2023. Nah, ini penjelasan singkat apa itu Duta Teknologi Mendikbudristek. Duta Teknologi adalah guru yang berhasil menyelesaikan Pembatik sampai dengan level 4 dan terpilih menjadi peserta terbaik di setiap kursus. Itu yang saya jelaskan tadi Bapak. Jadi Pembatik ini akan memunculkan Duta Teknologi. Kami ini Duta Teknologi merupakan jangkar teknologi pendidikan Indonesia, dan Bapak Ibu nantinya akan bisa juga menjadi Duta Teknologi 2023. Jadi ada praktik baik yang harus kita bagikan ke teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi di teknologi itu banyak juga tugas sebenarnya, tapi tugas itu merupakan tugas keseharian kita menjadi seorang guru. Bagaimana seleksi duta teknologi? Itu 5 besar terbaik dari level 4 tadi kan, yang dipilih. Yang pastinya para Bapak Ibu duta ini atau calon duta ini yang telah menguasai kompetensi literasi, implementasi, kreasi, dan juga berbagi dan berkolaborasi. Seleksi penjurian, nanti ada wawancara dan sebagainya, kemudian baru dipilih duta teknologi. Nah, ini Bapak Ibu beberapa dokumentasi dari duta teknologi yang bisa menjadi inspirator praktik baik pemanfaatan platform teknologi, memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran, ya, Canva, kemudian mengisi menjadi narasumber di radio edukasi dan sebagainya. Jadi banyak Bapak Ibu, ada juga duta-duta kita di daerah-daerah 3T juga luar biasa yang terus berbagi dengan guru dan siswa-siswinya di sana. Nah, ini juga penghargaan yang diterima oleh para duta teknologi. Jadi duta teknologi ini sebenarnya guru-guru yang sangat hebat, luar biasa Bapak Ibu, banyak reward yang didapatkan di sana. Bukan hanya dari Pusdatin, dari kota daerah dan sebagainya. Jadi banyak peluang-peluang kita untuk terus belajar Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu bisa menjadi duta teknologi selanjutnya di tahun 2023. Ini profilnya, saya pikir ini bisa dilihat nanti di YouTube ya.
Ini 2018 ini saya punya. Ya, Bapak Ibu saya punya 2018. Oh maaf 2017 itu Aceh itu nggak ada. Kemudian 2018 itu baru ada. Ini saya 2018. Kemudian Bapak Ibu biar kenal semua dengan teknologi Provinsi Aceh 2019. Wira dari Kota Lok Sumawe, guru bahasa Inggris. Kemudian kemudian 2020 itu di Provinsi Aceh ada Pak Fahrul, kemudian yang kedua ada Budwi. Pak Fahrul itu dari Kota Langsa, Budwi itu dari Aceh Timur, ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu jika berada di satu kota dengan para duta kita boleh saling sharing lah di sana nanti. Tahun 2021 itu duta kita ini tidak asing juga dengan Bapak Ibu semuanya. 2021 itu adalah Bu Epa. Beliau juga merupakan kaptennya Pelajar ID. Ya. 2021 dia jadi duta teknologi. Kemudian tahun 2022 itu adalah Bu Sri dari Aceh Besar. Di tahun lalu menjadi duta. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan Bapak Ibu, saling pada sharing saja. Sedangkan untuk lainnya klik bagaimana belajar level 1, level 2, level 3 nanti ada kegiatan lainnya webinar-webinar yang akan diselenggarakan oleh para duta-duta kita di Provinsi Aceh dan juga oleh Dinas Pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih Pak Gustalani atas paparannya malam hari ini. Ya, kalau kita lihat dari pertama sampai terakhir ini sangat luar biasa ya terkait dengan pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Dan ini kami yang dengar ini Pak Kus ini jadi bersemangat ini untuk mendaftar di pembatik tahun 2023 ini. Kebetulan kemarin saya juga sudah mendaftar nih Pak Kus, sudah menjawab juga soal-soal pretestnya, sudah terekam oleh sistem sebagai salah seorang pesertanya. Nah mudah-mudahan nanti bisa berkiprah juga ya seperti Pak Agus ini. Jadi jadi inspirasi tersendiri nih bagi kami nih Pak Agus nih. Nah, Bapak Ibu setelah kita melihat tayangan tadi yang disampaikan oleh Pak Gustalani, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan mekanisme pendaftaran pembatik kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu terlebih dahulu untuk raise hand. Setelah dipersilakan nanti boleh Bapak Ibu menanyakan pertanyaan terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka kesempatannya. Ada Bapak Ibu? Belum ada yang resen? Oh, di chat. Ya. Ini Pak Kus, ada pertanyaan di room chat. Assalamualaikum Pak Gustalani. Di saat mengikuti post test tidak lulus di level 2 atau 3, apakah masih diberikan kesempatan mengikuti pembatik selanjutnya atau diulangi? Ini ada pertanyaannya dari Pak Mahmudin Pak. Tadi yang ditanyakan di sini, ketika mengikuti post test tidak lulus di level kedua atau ketiga, apakah masih diberikan kesempatan mengikuti pembatik selanjutnya, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Silakan Pak Kus. Bu Rahmi. Tadi dari Pak Mahmudi ya. Jadi ketika Bapak Ibu, maaf suara saya kedengaran nggak ya? Oke, kedengaran Pak Kus? Ya. Oke, makasih. Jadi untuk Bapak Ibu ketika mengikuti post test apakah di level 1, level 2 atau level 3 nantinya, setiap level itu kan ada proses untuk tiket masuk ke level selanjutnya. Jika Bapak Ibu tidak lolos post test, ya kan,
kalau level 1 kan hanya post-test saja yang dilihat. Kalau level 2 itu tugas dan post-test. Tidak hanya post-test Bapak Ibu, tapi akumulasi nilai keduanya. Level 3 juga sama. Jadi kalau tidak lolos nilai atau KKM kalau bahasa kita ya, tidak lolos itu maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan. Namun biasanya itu ada remedial, Bu Rahmi. Ya, Pak Mahmudi itu ada remedial biasanya. Ketika tidak lolos itu diberikan waktu untuk remedial Bapak Ibu lagi diproses lagi supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan ke level itu. Biasanya itu ada. Nah, andaikan tidak lolos, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Nah, apakah bisa melanjutkan pembatik? Maksudnya kalau pembatik untuk tahun ini nggak bisa lagi, tapi kalau pembatik untuk tahun selanjutnya itu bisa. Namun, seperti yang sudah-sudah, cuma kalau tahun ini kami tidak juga memahami secara keseluruhan mekanisme, karena dia ada kebijakan-kebijakan di tengah jalan. Seperti remedial tadi, remedial itu pasti ada, kemudian nanti ada dibuka gini ya, leveling ini ada dibuka misalnya level 2 tahap 1, berarti ada level 2 tahap 2 gitu. Nah, ketika Bapak Ibu nggak lolos level 2 di pertama, bisa melanjutkan level 2 dibuka selanjutnya. Tapi itu maksudnya gini, tidak bisa dipegang apakah itu untuk tahun ini juga ada seperti itu. Apakah juga dilaksanakan seperti itu. Level 2 ini ada beberapa kali pasti Bapak Ibu ketika lolos post-test maka tidak bisa melanjutkan. Ya mudah-mudahan kebijakannya itu ada remedial. Mudah-mudahan ada remedial. Nah, Bapak Ibu bisa mengulang kembali untuk belajar dan mengerjakan post-test. Saya kira itu Bu Rami yang bisa saya jawab. Iya, berarti kalau tidak lulus ada diberikan kesempatan untuk remedial. Tapi kalau untuk Biasanya ada. lanjut ke level selanjutnya berarti harus mengikuti tahun depan ya Pak Kus ya. Iya betul. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Kus. Tadi terkait dengan sebentar. Tadi kan persyaratannya boleh dari CPNS, PNS, bahkan Iya. dari guru honorer juga kan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi. Nah, jadi pertanyaannya, yang dari honorer itu apakah nanti bisa menjadi duta atau tidak, gitu, Pak? Iya. Oke. Yang dari honorer itu bisa. Yang dari honorer itu bisa jadi duta karena selama dia masih jadi guru, ya, jabatan dia masih menjadi guru, itu bisa menjadi duta. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Tenaga kependidikan yang tidak boleh. Tadi kan ada garis merah, tenaga kependidikan, kepala sekolah itu tidak bisa menjadi duta karena praktik baik itu adalah interaksikan dengan jadi proses pembelajaran yang kita lakukan itu sebenarnya yang baik itu duta itu kan selain mensosialisasi program-program atau produk-produk dari BLPD ini, kita juga terus membuat bagi praktik baik dalam hal kalau saat ini kan fokusnya implementasi kurikulum merdeka. Jadi terus kita laksanakan praktik baik setiap bulannya, itu kita harus melaksanakan praktik baik, memanfaatkan kurikulum memanfaatkan TIK di dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi kalau tenaga pendidikan kan tidak bersentuhan langsung dengan siswa dan juga dengan mungkin itu alasannya kenapa hanya guru yang bisa diikutkan seleksi menjadi duta teknologi. Iya, berarti ini Pak Gus, nah ini sudah terjawab juga pertanyaan dari Pak Samsul ya. Kenapa yang tendik dan kepala sekolah ini tidak bisa menjadi tidak bisa ikut ke level 4 atau jadi dutanya ya kan? Nah, ini udah terjawab nih Pak Samsul. Kalau tenaga kependidikan itu nggak boleh. Kalau kepala sekolah bisa. Oh bisa ya? Kepala sekolah bisa. Kalau dia awalnya guru. Awalnya dia guru, kemudian ketika dia sudah menjadi duta jadi kepala sekolah nggak apa-apa. Tetapi kalau pertama dia seleksi menjadi pertama guru, kemudian tapi jarang ya dari guru dari jadi tenaga pendidikan. Tapi kalau berubah jabatannya dari guru misalnya menjadi struktural, nah itu maka
dutanya itu dicabut. Banyak teman-teman kita duta-duta itu menjadi kabit, jadi kadis ya. Di daerah-daerah itu dutanya dicabut. Jadi nggak bisa jadi menjadi duta. Tapi kalau kepala sekolah nggak apa-apa. Pengawas juga nggak apa-apa. Tapi di proses awal seleksi dia wajib dari guru. Untuk ini ya, untuk seleksi duta. Kalau belajar pembatik boleh. Ya, berarti untuk belajarnya dipersilahkan saja, tapi yang jadi Persilakan. masalahnya di dutanya ya Pak ya. Ya, di duta. Dan ada satu lagi nih dari Ibu Erni ya. Apakah modul yang disampaikan pada modul awal menggunakan sistem LMS dan apakah kami harus belajar mandiri dan tidak adanya pertemuan secara virtual? Itu Pak. Untuk level 1 itu ada. Level 1 tidak ada pertemuan secara virtual. Jadi level 1 itu ini belajar mandiri. Jadi itu diberikan. Nah, kecuali begini, Oke. Itu kan secara nasional seperti itu. Tapi bisa jadi ada inisiatif dari daerah-daerah, dari para duta di daerah itu membedah modul. Nah, itu bisa jadi bedah modul di level 1 apa saja itu dibuatlah webinar dilaksanakan oleh para duta-duta di provinsi masing-masing atau di Aceh lah saya katakan. Di Aceh misalnya nanti ada minggu ini membedah modul 1, modul 2, modul 2. Nanti kita berbagi, kita ada berapa ya? 5, per 6 ya, kita saling berbagi nanti. Itu ada. Nggak ada, maksudnya gimana ya? Tidak terjadwal, tapi bisa jadi itu dibuat. Jadi itu dibuat. Nah, kalau level 2 nanti ada. Level 2 itu ada secara nasional. Level 2 ada, level 3 ada, dan di level 4 juga ada. Itu ada masih pertemuan secara virtual. Yang tidak ada itu level 1. Kemudian LMS tadi ya, LMS itu kalau Bapak Ibu sering menggunakan Google Classroom ya, LMS yang untuk kali ini ya pakai Google Classroom. Kalau dulu kan langsung di webnya Pembatik. Kalau saat ini itu pakai Google Classroom LMS-nya. Itu berarti LMS-nya langsung terkoneksi dengan SIM PKB ya Pak ya? Atau memang dia punya link tersendiri? Enggak. LMS-nya itu pakai Google Classroom. Jadi tidak berhubungan dengan SIM PKB. Tapi dengan akun belajar ID kita. Next. Ya, baik. Terima kasih Pak Gus atas jawaban-jawabannya. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan mekanisme pembatik kita pada malam hari ini. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh admin di room chat. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengisi, ini tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya nanti. Silakan Bapak Ibu mengisi langsung di room chat kita. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menanyakan terkait dengan mekanisme pembatik kita pada malam hari ini? Tidak ada. Oh, terdengar suara saya Bapak Ibu? Masih Bu, masih. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan kembali terkait dengan. Ini perlu saya jelaskan begini Bu Ram ya, kalau kan di BLPT ini ada 2 kegiatan besar. Selain pembatik itu ada satu lagi Ki Hajar STEM. Jadi kalau pembatik ini untuk ya, Ki Hajar STEM itu adalah untuk siswanya. Jadi Bapak Ibu boleh juga silakan buka nanti di di kihajar.kemdikbud.id itu untuk mendaftar siswa-siswinya mengikuti kuis Ki Hajar. Silakan itu kuis Ki Hajar itu per tim ya. Satu tim itu maksimal 3 orang. Juga siswa diwajibkan akan mempelajari. Silakan buka aja web itu, nanti bisa Bapak Ibu baca-baca syaratnya apa dan sebagainya. Sangat menarik. Yang terpilih terbaik di
Provinsi Izin itu akan bertanya, diundang ke Pak Jakarta. Pak Kus. Siapa nih yang bertanya? Ya, ya silakan. Apa nih, Bu Saripah? Oh, Oh, saya. Terkait baik ini terkait menyinggung sedikit Ki Hajar STEM ya. Iya. Saya melihat video-video finalis-finalis di Ki Hajar STEM itu kan ada teknologi, ada sains dan matematik ya. Nah, sebelumnya masalah yang TIK-nya, teknologinya. Saya melihat itu kan ada percobaan-percobaan penggunaan teknologi. Nah, itu sebelumnya diberikan pengajaran kepada siswa melalui LMS yang ada di Ki Hajar STEM atau belajar mandiri sebelumnya sudah dipelajari mungkin di sekolah mereka masing-masing dengan pengetahuan mereka masing-masing, lalu aplikasikan di Ki Hajar STEM itu atau seperti apa? Itu Pak Gus. Itu jadi rasa penasaran saya tuh. Oke, sebentar ya, biar nggak salah. Saya coba lihat dulu. STEM itu pertama itu dia ada kulitnya juga, ada depannya juga, ada basic ya, ada intermediate ya. Nanti kalau basic itu cuma mengerjakan soal-soal. Nanti di selanjutnya baru nanti ada membuat produk, mengembangkan proyek berbasis STEM. Kemudian karena ini lagi heboh-hebohnya ya apa namanya kurikulum merdeka, maka proyek STEM yang dibuat itu mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Ntar saya tunjukkan ya. Sebentar. Saya share dulu. Ini sekilas saja ya, Bu Sarifah, karena ini sebenarnya nggak kita bahas ke malam ini. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah ini. Jadi pertama itu tahapannya basic. Kalau tadi kan level 1, 2, 3. Kalau ini basic. Jadi setiap tim mengerjakan 20 butir soal berbasis STEM dalam waktu maksimal 90 menit secara daring. 20 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi. 20 tim di setiap provinsi itu akan masuk ke tahap intermediate. Jadi hanya 20 tim. Bukan 20 orang ya, tapi tim itu maksimal 3 orang. Jadi 20 tim per jenjang SD, SMP, SMA seperti itu. Itu yang akan dipilih 20 tim terbaik. Kemudian dari setiap tim, ketika sudah masuk ke tahap intermediate ini, setiap tim mengerjakan 20 butir soal juga berbasis STEM. Waktunya sama 90 menit. Nah, 2 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi masuk ke tahap selanjutnya, 2 tim. Kalau tadi 20, sekarang dikerucutkan menjadi 2 tim. Nah, baru di tahap ketiga, itu setiap tim membuat video. Nah, ada proyeknya. Jadi proyek dibuat sendiri di sekolah, divideokan, ya, kemudian dikumpulkan. Nah, ketika sudah selesai semua, baru satu tim terbaik itu akan masuk ke final. Satu tim terbaik di setiap provinsi mempresentasikan proyek dan buatnya pada tahap presentasinya biasanya ini sudah ke Jakarta. Yang pertanyaan tadi, apakah ini diajarkan? Enggak. Ya, ini enggak. Jadi semuanya memang murni karena ini kan lomba apa ya? Bukan pembelajaran. Kalau tadi kan pembelajaran, kalau ini kan lomba. Jadi pertama soal, tahap kedua soal, tahap ketiga baru buat video STEM yang tadi proyek ya. Kalau tadi hanya soal STEM, kalau ini baru buat video proyeknya. Seperti itu. Jadi tim mengerjakan soal berbentuk kelihatan. Pendamping dari tim yang lolos ke tahap advance ini akan mengikuti BIMTEK. Nah ini baru ya, di S10 ini. Nah, ikuti BIMTEK penerapan model pelayanan berbasis STEM. Tapi murni semuanya dari kita. BIMTEK-nya diajarkan belajarnya daring, tapi semuanya dari kita membuat video. Ya BIMTEK-nya ya pengantar saja lah. Jadi di awal 1, 2 itu nggak ada proyeknya. Tahap ketiga baru ada proyek. Mana Bu Sarifah? Jawab ya. Apakah diajarkan ada modul? Ada di tahap ketiga. Tapi itu hanya pengantar saja.
Iptek penerapan Oh. teknologi. Berarti tidak jauh berbeda dengan kegiatan pembatik ya. Kalau pembatik itu kan memang ada kita dikasih modul itu. Nah di STEM itu juga mungkin ada seperti itu ya? Tidak ya? Ya, di tahap ketiganya di art teknik Oh ini. gitu. Baik-baik. Terima kasih Kalau Pak yang Gus. kalau yang 1, 2 ini nggak ada. Cuma apa juga jawab soal aja. Oke oke. Terima kasih Pak Gus. Oke. Oke, terima kasih Pak Gus, terima kasih Bu Sarifah. Ini temanya ya biasa kalau nih. mau lihat tema untuk tahun ini. Pada saat pengerjaan STEM tema ya? ini menjadi STEM ya? STEM ini. Tema ini menjadi benang merah pada setiap tahapan. Tema soal pada tahap basic akan saling terkait dengan tema pada tahap intermediate dan advance. Ini temanya energi dan jejak karbon. Soal-soal juga berhubungan dengan ini nanti penanggulangan bencana, ketahanan energi, mobilitas dan Bolehlah dibagikan Pak Gus. ini penjelasan tadi Boleh temanya. di-share ya Pak Gus ya. Nanti ya. Boleh, aman, share-share. Oke, baik, luar biasa pencerahannya dari pembatik sampai ke STEM tadi ya. Ini ada lagi nih Pak, kalau bisa Pak timnya yang satu daerah aja Pak, biar enak kolaborasi. Tim apa nih ya? Mungkin tim yang tadi Pak, yang Tim apa? Pembatik. Apa ini memang timnya diberikan dalam satu wilayah atau memang dikolaborasikan dengan daerah lain nih Pak? Maaf, tim maksudnya tim pembatik atau apa nih? Yang STEM tadi ya? Oh, STEM. Kalau yang Ki Hajar itu timnya kita yang tentukan sendiri. Jadi tetap satu sekolah. Jadi timnya itu misalnya 3 orang satu tim. Itu memang teman-temannya sendiri di sekolah yang sama. Bukan di sekolah yang berbeda. Apakah satu pendamping bisa mendampingi lebih satu kelompok? Bisa aja pada nih. Asal jangan banyak-banyak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Guru pendamping bisa share ya biar tidak biar tercerahkan kita semua. Pertanyaan daripada Nayu tadi, apakah satu pendamping itu bisa menampingi lebih dari satu tim? Ini dia. Peserta adalah tim yang terdiri dari 3 siswa dari setiap satuan pendidikan, boleh SD, SMA, SMA, SMK, di 38 provinsi. Sekarang kita kan sudah ada 38 provinsi di Indonesia. Kalau dulu 33, 35, sekarang 38. Atau juga siswa yang ada di sekolah internasional luar negeri. Nah, itu juga boleh mengikuti ini. Kemudian setiap sekolah bisa mengirimkan peserta lebih dari 1 tim, mau 1 tim, 2 tim, 5 tim, 10 tim, 20 tim, terserah. Itu boleh. Tidak ada batasan. Nah, apakah guru pendamping boleh menampingi lebih dari 1 tim? Boleh. Setiap tim didampingi oleh 1 orang guru pendamping. Guru pendamping dapat mendampingi lebih dari 1 tim. Kalau lebih dari 1 tim boleh 2, 20, 30, nggak masalah. Tidak ada batasan. Itu jawabannya ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada yang minta ulang terkait dengan pembentukan kelompok tadi nih Pak Gus. Kelompok apa nih? Tadi ada 2 nih ya, ada 2 yang sudah kita masuk. Mau apakah Ki Hajar STEM atau kelompok yang mana? Sepertinya yang Ki Hajar ini. Sama Ki Hajar ya.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Begini Pak Pak, Mahmudin ya? iya Pak. Apabila ada hambatan di bagian tentang pembatik, apakah boleh kami percaya secara WA dengan Bapak atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak Mahmudin. Iya. Boleh Pak, nggak apa-apa. Kita ada grup, kan ada grup WA atau grup Telegram. Atau Bapak Ibu mau bertanya, ada yang memang sedikit rahasia, boleh. Siap. Tapi kalau memang pertanyaannya umum, biar teman-teman yang lain juga tahu, silahkan tanyakan di grup. Karena di grup itu ada kita semua kok kita di sana. Jadi kalau misalnya saya nanti nggak sempat jawab, ada Bu Ira, ada Bu Dwi, ada Pak Rogi, ada Bu Sri juga, ada Bu Eva di sana. Kita saling tadi inilah. Terima kasih Pak ya. Berbagi di sana. Ya, terima kasih Pak. Pak, sedikit saya mau bertanya. Ya, silakan Bu Erlina. Jadi ketika yang pembatik, Pak. Iya, Jadi silakan. setiap level itu ada modulnya gitu. Nah, ketika kita belajar modul itu kan level 1 mandiri ya Pak ya tadi, kalau nggak salah. Nah, itu apakah ada batasan waktunya ketika kita harus menyelesaikan tugas-tugas? Misalnya karena kan ini kita kan belum dapat modulnya, jadi belum tahu tugasnya seperti apa, apakah ada limitnya gitu. Kita harus menyelesaikan tugasnya bagaimana. Karena pengalaman kalau di penggerak kan ada batasannya kan Pak, setiap harinya. Gitu. Ya. Apakah pembatik ini ada batasan waktunya Pak, atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk pembatik ini ada juga Bu, ada juga batasannya. Cuma batasannya bukan per modul. Ya misalnya kalau level 1 itu tidak ada tugas. Level 1 itu tidak ada tugas, Pak Ibu murni belajar modul untuk ikut postes. Nah, level 2 kan baru ada tugas. Nah, modul-modul itu tugasnya pun di level 2 itu adalah implementasi. Artinya Bapak Ibu menerapkan yang mendukung kurikulum merdeka. Jadi mengajarnya itu adalah ajar TIK. Yang perlu dipahami juga, nanti di modul itu ada penjelasan apa saja sih platform-platform yang disediakan oleh PLPT ini atau Pusdati. Nah, itulah yang akan Bapak Ibu manfaatkan. Atau apa saja sih model-model pembelajaran, bagaimana kurikulum merdeka, itu di modul sana. Nah, di modul itulah Bapak Ibu, modul itu untuk mendukung pengerjaan tugas. Namun di saat post-test, itu adalah soal-soal yang berhubungan di modul itu. Untuk pengerjaan tugas itu ada batasan. Jadi tidak ada batasan, maksudnya begini, bukan tugasnya per modul. Jadi di level 2 misalnya ada modul 1, 2, 3, itu nggak ada tugas seperti itu. Tapi tugasnya secara keseluruhan itu implementasi tadi. Level 3 juga sama. Level 4 juga sama. Jadi batasan limit waktunya itu nggak per modul dan nggak bukan 1 minggu, biasanya 1 bulan. Jadi waktunya tetap ada. Postes juga sama. Berarti kalau misalnya di level 2 yang implementasi ya Pak ya. Itu kita dibebaskan untuk materinya apa ketika kita mau pembelajarannya gitu. Menggunakan TIK tadi. Dibebaskan dan itu batasannya enggak yang misalnya 1 bulan kan kata Bapak tadi kan. Ya, enggak 2 hari begitu kan Pak. Iya, Karena betul. kan gitu kan Pak, perlu dirancang. Seperti itu ya Pak ya, sepertinya ya. Betul. Kemudian materinya pun misalnya sesuai dengan mampu kita. Jadi tidak ditentukan kita mengambil materi apa dimampukan, enggak dibatasi seperti itu. Jadi bebas saja. Karena yang dilihat itu adalah sejauh mana Bapak Ibu sudah memanfaatkan platform teknologi ini atau dalam bahasa umumnya itu TIK di dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran kita adalah menggunakan kurikulum merdeka. Itu sebenarnya intinya. Nah, kita kan kadang-kadang kan masih bingung ini. Platform di Pusdati apa saja sih yang tersedia. Kemudian bagaimana sih model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan di dalam kurikulum merdeka. Kan bingung. Nah, itulah disediakan modul. Nah, silakan Bapak Ibu pelajari. Iya.
Kalau untuk level 3 Pak, kita produk yang harus kita hasilkan kan kreasi tadi. Itu Ya, bagaimana Pak maksudnya? itu juga ada modul nanti. Nah, ada modul yang dijelaskan di sana. Itu ada yang berbasis video, ada yang berbasis aplikasi nantinya. Nah, itu akan ada modul. Kalau berbasis video nanti editingnya pakai apa. Oh, Tapi itu enggak dikhususkan, maksudnya cuma diberikan petunjuk, diberikan gambaran. Kalau Bapak Ibu bingung ini kita mengedit video pakai apa. Nah, nanti akan dijelaskan di sana. Boleh pakai ini, pakai ini, pakai ini. Apakah mau pakai master kah, terserah. iya, Pokoknya mereka dijelaskan bahwa ada beberapa pilihan. iya, Kemudian bisa pakai berbasis web, gitu, kayak HTML5. Misalnya. Itu juga nanti dijelaskan di sana. Bagaimana HTML5, apa kelebihannya, itu dijelaskan. Kemudian apa lagi ya? Mungkin sekarang boleh pakai Google Site misalnya, iya. web web dari Google. Itu juga dijelaskan di sana. Ada modul itu untuk mendukung tadi. Seperti di level 4 kan sudah berbagi. Iya. Membuat vlog. Bagaimana vlog yang bagus itu, bagaimana vlog yang bagus. Itu ada modulnya. Cuma kalau sudah level 3, 4 biasanya ada pertemuan virtual. Ya, berarti di level 4 ya Pak yang ada pendampingan secara virtual gitu ya? Level 3 ada juga. Terus level 3 ada? Level 3 ada juga. Kalau level 2, Satu, saya dua, kurang tahu level 2. Kalau level 3 itu ada, level 4 ada. Level 1 yang nggak ada, Bu. Tapi biasanya di level 1 itu inisiatif dari para duta untuk mengupas modul-modul itu. itu sangat membantu Pak. Iya, itu sangat membantu karena kan kalau seperti saya kan belum pernah mengikuti. Jadi kalau ada alumni kan seperti Bapak yang mau membantu kawan-kawan yang lain kan kita lebih tercerahkan gitu kan. Ya. Ada pengalaman. Nah, kami juga berencana seperti itu. Jadi ketika sudah mulai, ini kan masih daftar nih sampai Juli. Nah, ketika sudah mulai pembelajaran, ya, sudah mulai ada bahan-bahannya, nah itu nanti kita coba kupas lah itu. Jadi nanti kita bagi, karena ada 3 atau 4 modul nanti kita bagi di sana. Sama-sama Jadi belajar. ya, Pak, kalau bisa saya simpulkan sebenarnya kegiatan belajar membatik ini nggak mengganggu aktivitas kerja kita sehari-hari gitu ya. Kita kan bisa mengerjakannya kapan kita bisa gitu. Maksudnya nggak yang mengganggu jadwal kerja gitu kan Pak. Karena kan ini pendampingan yang terjadwal gitu ya. Iya, nggak ada terikat dengan kerjaan, nggak ada harus ikuti webinar, enggak. Jadi webinar itu hanya untuk membantu. Tapi kalau level 3 nanti ada kewajiban, Bu. Level 3 sama level 4 itu ada. Tapi enggak sering. Saya sekali 2 kali saja. Itu ada pertemuan virtualnya. Iya, Pak. Dan itu wajib dihadiri karena ada absen yang akan dilihat untuk penilaian. Baik. Terima kasih, Pak, atas informasi. Selanjutnya Pak ada yang raise. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Iya, izin Bapak bertanya. Maaf Pak, saya ini masih baru mengenai pembatik ini. Saya udah daftar. Kira-kira atau saya mungkin belum baca ya. Kapan ya Pak pengumumannya? Terus tahunya nanti kita lulus enggaknya di pembatik level 1 di mana ya? Terima kasih. Bu. Bu apa ya namanya? Esther. Iya Pak. Dari mana Bu ya? Saya jauh Pak, dari Kabupaten Kepulauan Anambas Pak. Oh. Anambas Bu. Iya. Terima kasih Bu. Jadi untuk pengumuman apa ya? Tapi ada informasi untuk masuk ke LMS. Itu di Aku Belajar ID-nya Bu, nanti akan dikirim. Jadi bukan pengumuman. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar itu sudah pasti sudah berhasil mendaftar, sudah pasti nanti akan bisa ikut di level 1.
Jadi informasinya akan dikirim ke akun Belajar ID Bapak Ibu untuk masuk ke LMS-nya atau masuk ke Google-nya. Kalau sudah pernah melihat proses belajar di JMT, Google Master Trainer, yang mirip-mirip seperti itu. Ketika kita sudah daftar, nanti ada pemberitahuan, nanti kita diminta masuk ke, ada kode kelasnya, ada linknya, masuk ke Google Classroom. Seperti itulah kira-kira. Itu aja Bu, karena bulan Juli nanti baru belajar level 1. Kalau sekarang masih tahap. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Maklumlah Pak, kami ini di daerah kepulauan masih sangat haus akan ilmu sih Pak, gitu kan. Pengen belajar aja. Anambas di mana Bu ya? Riau ya? Iya Pak, di Kabupaten Kepulauan Anambas itu di Provinsi Kepulauan Riau Pak. Baru kebetulan kan kemarin baru nyelesain juga pendidikan guru penggerak kan. Jadi ada undangan untuk level yang pembati ini dicoba aja dulu gitu kan Pak. Masih awam sih Pak, masih banyak belajar. Ya, apa-apa Bu. Makasih ya, Nanti sama-sama saling sharing ya. Sama-sama ini. Silakan Bapak Ibu, ada lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Aceh Tamiang Pak. Tamiang dengan Ibu. Dengan Ibu Mia. Ya, silakan Ibu. Saya kan pernah ikut pembatik di tahun 2022. Udah lewat di level 1 gitu kan Pak kan. Di tahun 2022 kalau nggak salah saya gelombang 52 atau 51 gitu. Tadi saya dengar ada sertifikatnya itu Pak. Lihatnya di mana Pak ya? Oh, untuk yang lalu yang kemarin itu Bu ya? Iya, saya udah pernah Itu ikut. masuk aja ke ini Bu, ke webnya Simpati. Nanti ada masuk melalui akun Ibu yang waktu Ibu daftar itu. Nanti di sana bisa lihat, ada lihat sertifikat Bu. Oh gitu, berarti memang ada sertifikat. Saya baru tahu ini, ikut webinar ini kan ada sertifikatnya rupanya. Ada Bu. Terima kasih masuk, banyak Pak. ya sama-sama Bu. Itu Iya, masuk nanti di sana, bentar ya, bentar saya jaringan saya bagus. Iya. Biar saya tunjukkan. Iya Pak. Jadi begitu Pak, masuk. izin tanya Pak. Ya silahkan sambil saya buka ini. Ini Bu Ismayani. Pak, jadwal belajarnya itu gimana kok kita sudah bergabung? Jadwal belajarnya maksudnya apa itu? Maksudnya door per hari gitu? Enggak Bu. Dia belajarnya lebih ke kalau level 1 itu mandiri. Silahkan Bapak Ibu belajar asinkronus secara asinkronus, belajar sendiri. Nanti kemudian ketika ada jadwal post-test, ya Bu ikut post-test seperti itu. Nah level 2 ada ya nanti baru ada pertemuan virtual Bu. Maksudnya untuk level 1 misalnya tuh seminggu gitu kita lewatkan gitu ya, level 2 berikutnya itu. Sebulan Bu. Oh, untuk level 1 kita sebulan. Sebulan. Ya. Jadi kalau udah lolos di level 1 kita baru bisa ikut di level 2. Ya, sudah dapat sertifikat level 1 nanti baru masuk level kedua. Dia sistem belajarnya pakai guru penggerak gitu, misalnya door. Enggak, Bu. Enggak. Ya gini, misalnya di ketika sudah daftar, nanti Ibu dikirim link masuk ke Google Classroom. Nah, Google Classroom itu ada modul-modul yang harus Bapak Ibu pelajari. Latihan lah istilahnya. Bukan latihan, belajar modul, ya kan? Kalaupun ada latihan itu bukan untuk dinilai, tapi yang namanya latihan lah Bu, untuk mengasah diri. Nah, nanti ada jadwal, misalnya katakanlah 12 Juli sampai 12 Agustus itu limit waktunya Bapak Ibu belajar. Nah, 13 sampai 15 Agustus itu ujian post-test. Ini contoh ya. Post-test. Maka Bapak Ibu bisa ikut ujian post-test itu di limit waktu itu. Ketika lewat, maka nggak bisa lagi ikut. Nah, belajar juga sama. Belajar itu di masa itu. Kalau sudah lewat itu, maka nggak bisa lagi dianggap gagal. Jadi kita mau belajar kapan aja, mau siang, mau malam, mau sore, kapan aja nggak masalah. Tentunya takut Pak ya, takut setengah jalan terus nggak tercover. Kalau banyak kali kegiatan, tapi kepingin ini. Apa Bu, namanya juga ini belajar Bu, namanya belajar kan.
Nanti setengah Betul. gagal. Begitu ngasihku lagi. Saya ini penasaran kali nih kalau pembatik nih. Daftar aja dulu Bu. Kalau sudah daftar nanti baru. Tapi nggak terlalu, karena gini Bu, kalau tugasnya pun tugas yang memang keseharian kita. Seperti implementasi kurikulum merdeka itu keseharian kita memang belajar mengajar saat ini kan pakai kurikulum merdeka. Cuma Ya. kalau saat ini jarang pakai TK, nah, ketika sudah masuk sifat TK, pembatik itu maka kita pakai TK seperti itu. Kemudian membuat karya, karyanya kan cuma buat video gitu, video pembelajaran. Nah itu juga video-video itu kan memang selama ini ketika kita ikut guru penggerak itu kan membuat video, jadi nggak asli. Tinggal kita kemas video itu yang menarik bagaimana sih yang diinginkan di dalam pembatikan. Nah, di mana kita tahu yang diinginkan dan yang bagus menarik itu ada modulnya. Jadi modul itu yang kita pelajari. Jadi karena itu memang hal ataupun sesuatu yang telah di keseharian kita. Kita harus belajar yang lain dari kita kerjakan sehari-hari kan seperti itu. Itulah ya, karena kan ini lagi ada, maksudnya ada yang lagi diikutin juga programnya sampai bulan 12. Takut nggak tercover, tapi ini kepingin kali, maksudnya kalau nanti pas habis nggak ada lagi kesempatannya. Tunggu kapan lagi gitu ya baru ada ya. Ke depan lagi Bu. Itulah. Soalnya sekarang lagi ikut PP itu rupanya ribet juga sekarang. Kalau dulu kayaknya nggak ribet kali PP. Sekarang banyak kali tugasnya. Bisa. Harus ikut Zoom Bisa, itu maksudnya. Di saat CGP ikut, kita juga harus ikut kayak gitu. Jadi itulah ada pikiran ini. Padahal kepingin saya mau ikut. Makasih tinggal Pak. ini Pak, tinggal kemampuan kita manage waktu. Iya. Kalau saya Bu sering Bu, dalam satu waktu saya bisa 2-4 kegiatan. Tinggal kita bagaimana mengatur waktu. Manajemen waktu ya di kita. Tapi kalau memang kita bisa mengatur, insya Allah apapun kegiatan bisa. Kecuali memang Zoom semua ya. Zoom semua itu memang agak sedikit repot. Tapi kalau ini kan enggak. Saya malah Bu pernah Zoom P3 Bu. 3 Zoom itu satu dalam satu waktu. Iya. Tapi kalau ini enggak ada. Kecuali level 3-4 itu pun enggak sering, paling 1 bulan itu sekali, 2 kali. Yang lain kita buat tugas gitu, latihan ya. Iya. Tapi latihan tagihan itu nggak boleh bolong ya. Maksudnya harus door semua ya tugasnya. Cuma 1 kok. Misalnya di level yang ada tugas kan level 2, level 2 sama. Level 3 1, level 4 1. Banyak. Yang agak ribet sedikit di level 4. Ya bukan ribet gimana ya, banyak kegiatan. Buat webinar itu kan nggak sekali 2 kali, bisa beberapa kali. Kemudian kita buat blognya kan pakai Google Site. Itu aja Bu. Seperti kita buat portofolio, guru penggerak kan ada portofolio. Nah seperti itu. Tapi kalau sudah ada portofolio guru penggerak, tinggal tambah aja Bu. Jadi nggak harus dari awal lagi buat blog itu. Kalau blog yang dulu sudah ada, tinggal lanjutkan boleh. Nantilah Pak, kita coba bergabung. Iya, semoga Bu. Silakan daftar dulu Bu. Makasih Pak diskusinya. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih Bu Isma. Nggak apa-apa Bu Isma, nanti kita bareng aja bergabungnya. Iya. Ibu, boleh tanya lagi nggak? Ibu. Iya. Itu pembatik itu sampai level keberapa sih Bu? Terus tujuan akhirnya kita tuh jadi apa sih Bu gitu kan, biar tahu gambarannya. Makasih. Pak Gus, akan jadi apa nih Pak Gus? Pasti kita tetap jadi guru lah ya. Pembatik itu pembelajaran Bapak Ibu. Pembatik itu adalah pembelajaran. Berarti kalau pembelajaran, kita belajar bagaimana memanfaatkan TIK. Karena sekarang fokusnya adalah merdeka, maka kita belajar bagaimana menggunakan TIK di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Itu.
Terus tujuan akhir apa? Tujuan akhir sebenarnya itu. Namun dari pihak penyelenggara BLPT ini memberikan reward lah. Ketika kita sudah belajar, maka akan dipilih 5 orang di level keempat nanti. Level 1 kan sudah nanti lolos, level 2 lolos, level 3 lolos. Level keempat itu cuma 30 orang ya, Bu. Tadi lupa saya jelaskan. Level keempat itu cuma 30 orang. Jadi level 1 itu tidak dibatasi, level 2 tidak dibatasi, level 3 juga tidak dibatasi. Yang penting lolos di level sebelumnya atau nilainya cukup mencapai KKM. Nah, di level keempat, dari level 3 ke level keempat itu hanya dipilih 30 orang per provinsi. Di level 4 itu hanya 30 orang per provinsi. Nah, di level keempat ini sudah buat tugas, sudah semua sudah dikerjakan. Nah, itu akan diambil 5 orang lagi. 5 orang lagi ini diberikan reward lah. Diseleksi untuk menjadi duta teknologi. Seperti teman-teman kita. Kalau di Florio siapa ya? Lupa saya. Bu. Jadi kalau di Leni Aceh Fajarina, itu Pak. Leni Fajarina. yang 2022, Bu ya? 2021 kayaknya Leni Fajarinawati. Dari Kabupaten Kepulauan Anambas dia itu, Pak. Jadi kalau di Aceh itu 2000 kan ada kosong. 2018 itu saya, 19 ribu lira, 2020 itu 2 orang. Bisa kita. Bu Faro. Kemudian 2021 itu Bu Eva ya, Kapten Belajar ID. Kemudian 2022 kemarin itu Bu Sri. Nah, itu yang dari kita. Jadi itulah duta-dutanya. Itu tujuannya nanti. Nah, duta ini menjadi, kalau sekarang kan istilahnya menjadi jangkar teknologi pendidikan. Itu kita akan menjadi perpanjangan tangan dari BLPT. Bagaimana kita berbagi praktik baik, bagaimana yang berbagi kepada teman-teman guru, khususnya di daerah kita, bagaimana memanfaatkan kita. Kemudian juga ketika ada kesempatan-kesempatan di kementerian, kita akan diikutkan. Ya, kita akan menjadi prioritas untuk diikutkan di BPTK. Maka menjadi narasumber, maka itu akan menjadi prioritas. Yang intinya pembatik itu adalah belajar. Ya, sehingga kita punya kemampuan TIK di dalam pembelajaran. Itu sih, Bu Esther. Tadi ada yang tanya ini ya, untuk melihat sertifikat. Saya coba buka tadi jaringan kurang bersahabat, jadi nggak bisa ini, Bu. Jadi Ibu buka aja sebenarnya di web Simpatik belajar. Simpatik, saya share linknya lah ya, biar mana ya. Ini nggak tahu jaringan apa bisa seperti ini. Jadi Iya Simpatik. Pak, saya buka nggak bisa login Pak, dari kemarin nggak bisa login gitu. Login ya. Tadi saya di rumah tahu. Hari ini nggak tahu apa jaringan atau apa. Jadi loginnya pakai akun belajar ID Bu, atau akun yang dulu pernah daftar. Iya. Nanti di sana itu ada muncul lihat sertifikat Bu. Misalnya di sini bukan, dan di sini nanti karena belum login nggak kelihatan. Kalau sudah login itu ada di sini nanti sertifikat. Nah, di sertifikat itu diklik nanti akan keluar sertifikat kita. Oh gitu, tinggal download aja Pak ya. Tinggal download aja. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Kus, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung di ruang Zoom kita pada malam hari ini. Ini sudah 1 jam lebih, 1 jam setengah, hampir 2 jam nih Pak Kus membersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Sebetulnya sih Pak Kus ini masih banyak sih yang ingin kita kupas terkait dengan pembatik dan Ki Hajar STEM ya. Tapi ya itulah Pak, karena waktunya ini yang sangat terbatas. Mungkin insya Allah di episode selanjutnya mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lain yang lebih menarik dari ini akan kita kupas tuntas. Ya Bapak Ibu silakan setia terus nih di Mesraya IGI Kabupaten Aceh Utara. Setiap ada linknya silakan bergabung Bapak Ibu, karena inti seperti yang Bapak Ketua sampaikan tadi adalah berbagi dan berkolaborasi. Nah, sebagai penutupnya Pak Kus, mungkin ada closing statement dari Pak Kus sebelum kita tutup acara ini. Silakan Pak, terakhir. Terima kasih Bu Rami. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah awal sebenarnya pemanasan untuk kegiatan pembatik. Jadi ini awal dari kita
mensosialisasi bagaimana pendaftaran dan sebagainya. Nanti di hari-hari berikutnya itu akan ada lagi sosialisasi. Nah, ketika nanti proses belajar bulan Juli itu juga kita sudah sepakat dengan tim duta di Aceh, kita akan mengupas modul kita dalam bentuk webinar seperti inilah. Kalau malam ini inisiasi dari IGA Jawa Utara dalam kegiatan webinar dan dalam kegiatan Seraya, mungkin nantinya ada inisiasi dari yang lain, tapi yang mengisi juga duta-duta terkait di Provinsi Aceh. Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami di sini bahwa Bapak Ibu mengikuti pembatik ini adalah belajar. Jadi jangan takut nggak tempat, jangan takut untuk nggak bisa ikut, ya nggak bisa memanage waktu. Jadi ketakutan itu sebenarnya harus dibuang. Kalau ketakutan masih ada di diri kita, maka kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan secara maksimal. Dibayang-bayangi oleh ketakutan itu. Pembatik ini murni kita belajar. Nah, ributnya baru yang tadi saya jelaskan. Dari hari-hari belajarnya pun adalah memang sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari, bukan hal di luar yang kita paham. Kalau di guru penggerak mungkin ada banyak hal-hal baru yang harus kita kerjakan, tugas dan sebagainya. Tapi kalau di pembatik murni itu semuanya adalah kita mengembangkan, memperbaiki, membuat lebih bagus lagi proses. Karena Aceh saat ini kita masih sangat rendah. Aceh itu kita baru 408 yang mendaftar, berada di peringkat ke-8 di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendaftar. Kita ingin tunjukkan kita pernah berada di 3 besar mendaftar terbanyak bupati. Karena dengan semakin banyak mendaftar maka semakin banyak kementerian. Kemudian terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah membersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terakhir, ruang room ini saya kembalikan kepada yang berhak, Ibu host kita, Bu Sarifah. Daulai kepada Bu Sarifah. Roomnya saya kembalikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu Rahmi, dan juga Bapak Kustalani selaku narasumber kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin demikian kegiatan kita malam ini, webinar Mesraya IGA Aceh Utara malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu nantikan kegiatan webinar Mesraya IGA Aceh Utara selanjutnya 2 minggu ke depan. Dan jika Bapak Ibu ingin berbagi praktik baik di Mesraya, kami persilahkan untuk menghubungi penanggung jawab. Boleh saya selaku host Sarifah Daulay, bisa di grup di Mesraya, bisa di Japri saya, atau melalui Google Form daftar hadir yang sudah kami sediakan tadi, dan nanti akan kami hubungi Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Saya selaku host pada malam ini mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai ketemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam.